Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat Isya, dan insya Allah nanti kita lanjutkan dengan sholat taraweh. Insya Allah pada malam hari ini yang terakhir, malam yang ke-30. Karena itu terkait dengan taraweh yang terakhir ini, kami dari Takmir akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon maaf, mestinya yang menyampaikan ini adalah Ketua Takmir Profesor Chandra Fajri, tapi karena beliau ada tugas di Surabaya sehingga menugaskan pada kami untuk menyampaikan laporan ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rangkaian kegiatan Ramadan pada tahun ini di Masjid At-Taqwa khususnya ini telah berjalan cukup lancar meskipun di tengah pandemi yang masih juga terjadi sampai dengan saat ini, sehingga meskipun dengan standar protokol kesehatan tapi kita semuanya masih bisa melaksanakannya dengan baik itu kegiatan sholat taraweh maupun sholat wajib yang lain, terutama yang paling banyak adalah pada waktu subuh dan isya seperti ini. Karena itu kami sampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua jamaah semuanya yang telah berkenan untuk bisa melaksanakan mengisi rangkaian ibadah Ramadan itu di Masjid At-Taqwa. Yang berikutnya, kami juga berterima kasih bahwa panjenengan semuanya dengan patuh bisa mengikuti ketentuan-ketentuan dari kami, sehingga pelaksanaan baik taraweh termasuk kultumnya dan subuh juga dengan kultumnya itu semuanya bisa berjalan lancar, dan sampai hari ini alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami sekaligus atas nama Takmir ini menyampaikan permohonan maaf manakala selama kami melayani Bapak dan Ibu jamaah semuanya ada beberapa hal yang dirasa kurang berkenan, karena memang kami banyak orang takmir itu barangkali satu dengan yang lain memang dengan karakter yang berbeda. Mungkin ada di antara kami, baik saya sendiri maupun yang lain, selama pelayanan atau melayani jamaah semuanya ada yang kurang pas, kurang berkenan. Kami mohon untuk bisa dimaafkan dan dimaklumi. Sekaligus kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah membantu pelaksanaan rangkaian kegiatan di Masjid At-Taqwa ini. Di antaranya berwujud sumbangan-sumbangan, baik itu sumbangan keuangan maupun sumbangan kue dan lain-lain, sehingga pelaksanaan takjil dan berbuka bersama ini bisa berjalan, dan insya Allah sampai dengan sore tadi kami cermati masih ramai seperti semula, dan insya Allah besok yang terakhir. Karena itu segala hal yang merupakan partisipasi dari panjenengan semuanya, mudah-mudahan amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga terkaitan dengan rangkaian Ramadan ini, pada 10 hari yang terakhir biasanya di Masjid At-Taqwa ini ada kegiatan iktikaf, tapi tahun kemarin tidak ada, tahun ini juga tidak ada. Yang ada hanya sholat malam sesi 2, yaitu yang dimulai jam 1 malam sampai dengan jam 3 pagi. Dan itu pun takmir belum bisa pada tahun ini menyediakan sahur bersama sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Karena itu dengan keterbatasan yang ada ini, kami
mohon maaf kepada panjenengan semuanya sehingga terpaksa setelah sholat tarawih yang sesi 2 itu harus pulang ke rumah untuk melakukan makan sahur. Ya, jadi sekali lagi terkait dengan hal ini kami mohon maaf, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan sholat malam yang sesi 2 10 hari yang terakhir itu rata-rata hampir 100 orang yang hadir dari jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan alhamdulillahnya lagi banyak, sebagian besar adalah para pemuda. Ini yang sangat menggembirakan kami, karena semakin banyak jamaah itu dari kalangan pemuda, maka ini harapan kita mereka semuanya merupakan pelanjut dari estafet kegiatan untuk memakmurkan masjid. Karena itu setelah selesai Ramadan ini kami berharap ada harapan yang ada pada takmir. Yang pertama yaitu senantiasa memanjatkan doa, mudah-mudahan semua ibadah kita ini diterima oleh Allah. Yang kedua, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang muttaqin, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah bahwa ending dari puasa itu tujuannya tidak lain adalah supaya kita ini menjadi orang yang muttaqin. Dan orang muttaqin itu harus menjadi habit kita, kebiasaan kita, tidak hanya di dalam bulan Ramadan tapi juga mudah-mudahan sampai akhir hayat kita nanti. Dan yang ketiga, kami berharap bahwa kita semuanya ini bisa menjadi pemakmur masjid. Ya. Jamaah sekalian, kalau kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat 18, Allah sampaikan innama ya'muru masajida wa iman amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakah wal yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang layak memakmurkan rumah Allah, memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya atau beriman kepada hari akhir. Dan mereka itu adalah mendirikan sholat, dan mereka juga menunaikan zakatnya. Dan mereka tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan mereka itu menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Ini firman Allah. Karena itu kita selama Ramadan ini meramaikan masjid, memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 18 ini. Jadi tidak hanya di Ramadan ini, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Sedikit saya sisipkan, ada salah satu pesan orang tua yang mungkin perlu kita jadikan bahan renungan untuk kita. Ada orang tua teman kami itu menyampaikan kepada anaknya, "Le, anakku, kalau kamu jadi orang nanti terkait dengan masjid, maka yang pertama, jadilah kamu orang yang membangun masjid. Kalau kamu tidak bisa membangun masjid, maka jadilah kamu orang yang ngurusi masjid. Kalau kamu tidak bisa jadi orang yang ngurusi masjid, nggak bisa jadi takmir, maka jadilah orang yang mengisi masjid, menjadi jamaah." Itu adalah pesan orang tua kepada seorang anak. Barangkali ini juga bagus untuk kita semuanya. Termasuk bisa juga kita pesankan kepada anak-anak kita. Jadi rentetannya, urutannya itu. Grade pertama, jadilah orang yang membangun masjid, baik sendiri maupun patungan atau berjamaah. Yang kedua menjadi takmir, dan yang ketiga menjadi jamaah di masjid. Nah, itu mudah-mudahan sampai kita meninggal nanti itu yang selalu kita lakukan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu terkait dengan kegiatan Ramadan. Kemudian yang kedua, terkait dengan kegiatan masjid ini untuk renovasi dan pengembangan tahap 3. Perlu kami laporkan bahwa sampai dengan hari ini yang sudah membantu menyisihkan sebagian rezekinya untuk renovasi dan pengembangan masjid itu ada 160 orang, dan itu sudah terkumpul 524 juta. Ya. Nah, sementara jemaah sekalian dimuliakan Allah, untuk masjid ini yang akan direnovasi ini insya Allah menelan biaya sekitar 13,5 sampai 14 miliar. Ya, memang masih prosentasenya masih kecil, tapi prediksi takmir itu masjid ini akan diselesaikan pembangunan renovasinya dengan durasi waktu sekitar 3 tahun. Ya. Karena itu
kami perlu sampaikan bahwa masih terbuka kesempatan untuk bisa Bapak Ibu kalau ada kelebihan rezeki menyerahkan atau menyisihkan sebagian rezekinya dititipkan kepada panitia renovasi masjid dipakai untuk membangun masjid ini. Ya. Nah itu bisa berupa uang. Memang patokannya kalau dianggap mudah per meter itu adalah 4 juta rupiah. Tapi tidak menutup kemungkinan berapapun keinginan Bapak Ibu menyumbang untuk bangun masjid itu kami terima. Memang sampai hari ini ada yang 1 juta, ada yang 500 dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini adalah bentuk kepedulian kita sebagai orang yang beriman terhadap pembangunan rumah Allah. Ya. Nah kemudian alhamdulillah juga ada yang memberikan sumbangan untuk bangunan masjid itu berupa aset. Ya perlu kami sampaikan, ada aset yang berupa tanah itu 3 tempat. Di Temas 1 kapling, ya. Di Oro-Oronggo 1 kapling, di Skarpote itu ada sekitar 1.500 meter. Ya. Ini dijual belum laku-laku juga pas masalah seperti ini. Barangkali nanti Bapak Ibu ada yang mungkin butuh tanah atau butuh rumah, itu ada. Di sisir ini ada perumahan, sudah jadi rumahnya. Ya. Itu kalau mau ada yang beli, ya, kalau laku 2, 1 diserahkan untuk masjid. Ya nanti barangkali ada jamaah yang berminat, baik itu berminat untuk beli tanah atau beli rumah, barangkali aset yang kami sampaikan, yang disampaikan pada jamaah kepada panitia ini, Bapak Ibu bisa berhubungan dengan kami, sehingga nanti kami tunjukkan mana tempat yang berupa tanah itu dan mana yang berupa rumah. Dan tidak menutup kemungkinan barangkali jamaah juga ada, oh saya punya aset di sana-sana mau saya jual dan sebagainya masjid, monggo silakan menghubungi kami. Kami berharap, ya saya juga mohon doa panjenengan semuanya supaya aset-aset yang memang sudah diwakafkan untuk pembangunan masjid ini bisa segera terjual, diwujudkan dalam bentuk uang sehingga pembangunan ini segera bisa dimulai. Insya Allah pembangunannya akan dimulai pada awal Juni. Jadi pada pertengahan Syawal nanti akan dimulai itu. Ya. Karena itu paling tidak harus ada modal awal sekitar 1 miliar untuk mengawali pembangunan itu. Nah sementara sampai dengan hari ini sudah terkumpul 524 juta. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barangkali Bapak Ibu jamaah ini juga ada uang-uang yang sementara ini masih disimpan. Bisa kalau boleh kami mungkin panitia masjid dipinjami. Jadi ada yang bantu dalam bentuk wakaf, ada yang meminjami. Ya. Jadi barangkali ada jamaah yang punya, oh saya punya uang sekian saya pinjamkan. Insya Allah kami akan menerima. Ya. Jadi nanti kita akan catat itu, kita buat tulisan pernyataannya dan sebagainya, kapan harus dikembalikan. Ini adalah dalam rangka untuk strategi supaya pembangunannya juga tetap berjalan. Jadi tidak hanya mengandalkan wakaf dari panjenengan semuanya, tapi barangkali berupa pinjaman-pinjaman. Insya Allah kami bisa menerima itu, karena memang panitia harus berpacu untuk segera mengumpulkan dana, baik lewat sumbangan maupun lewat dana hibah atau mungkin juga bentuk-bentuk yang lain yang tidak mengikat. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa masjid ini perlu direnovasi? Itu memang di dalam kegiatan-kegiatan yang berskala besar, masjid ini memang tidak cukup. Memang tidak cukup, sehingga kadang-kadang meluber sampai di halaman. Ketika masa pandemi ini saja kalau Jumatan, dipastikan nanti sampai di halaman parkir. Ya. Nah, rencana renovasi yang akan dilakukan ini nanti 3 kali lipatnya bangunan yang ada ini. Jadi ini ada lantai 2, kalau yang ini lantai 1, di belakang pilar itu lantai 2. Nah nanti akan ada 3 lantai. Jadi akan ada 3 lantai. Kalau dari Jalan Diponegoro kelihatan masjid ini 2 lantai. Tapi kalau dari Jalan Welirang maka kelihatan masjid ini 3 lantai. Ya. Nah kami dari panitia mohon doa dan partisipasi panjenengan semuanya. Mari kita dukung bersama untuk pengembangan dan renovasi Masjid At-Taqwa ini, sehingga mudah-mudahan bisa selesai dari waktu yang
dijadwalkan, sehingga kalau Allah masih berikan umur pada kita, mudah-mudahan kita juga masih berkesempatan untuk menikmati masjid dengan bangunan yang baru itu. Sebagian bantuan dari bapak-bapak juga atau dari jamaah itu tidak bentuk uang pun juga boleh, dalam bentuk material boleh, semen dan sebagainya. Ini yang baru datangnya ada marmer, di sebelah sini ada marmer, di sebelah tempat wudhu itu juga ada marmer. Nanti lantainya memang marmer. Karena itu memang biayanya agak mahal, tapi mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan kita bersama. Dan siapa yang membangun rumah Allah di dunia, insya Allah nanti di akhirat akan dibangunkan rumah istana di surga. Dan mudah-mudahan kita dapat kabingan itu. Karena itu mari, mumpung masih ada kesempatan, mumpung kita masih sehat, dan mumpung kita masih ada rezeki yang memang dititipkan kepada kita oleh Allah, maka mari sebagiannya kita tunaikan untuk ikut berpartisipasi membangun rumah Allah yang mulia ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai laporan dari Takmir Masjid At-Taqwa Batu. Mudah-mudahan rencana-rencana yang dilakukan dan dibuat bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala amal baik kita, baik sifatnya ubudiyah atau ibadah maupun amal-amal yang lain, itu juga bisa mengantarkan kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sedikit banyak bisa menjadi pengetahuan bagi jamaah semuanya untuk bisa ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Aku lupa lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.